Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nandang Isnandar. Saat ini saya selaku Jaiswara Ahli Madya di PPSDM Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran materi Agenda 3 pada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator. Ini adalah dasar hukum atau ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan PKA. Berdasarkan Perlan nomor 5 tahun 2022, pasal 7, kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan administrator merupakan kompetensi kepemimpinan kinerja. Dan kompetensi kepemimpinan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Terdapat kelompok mata pelatihan dalam kegiatan PKA ini, yaitu mata pelatihan inti, kemudian mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Selanjutnya saya akan sampaikan khusus untuk mata pelatihan inti, yaitu Agenda 3, yang merupakan agenda manajemen kinerja. Pada agenda ini terdapat 7 mata pelatihan. Ketujuh mata pelatihan ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk memudahkan pembelajaran, maka kita akan coba membagi menjadi 3 rumpun, yaitu rumpun 1, rumpun 2, dan rumpun 3. Untuk rumpun 1 ini terdiri dari materi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Yang rumpun 2 adalah hubungan kelembagaan dan materi organisasi digital. Dan rumpun ketiga adalah materi tentang manajemen keuangan negara dan manajemen resiko. Kegiatan pelatihan berbagi menjadi kegiatan yang merupakan e-learning dan juga klasikal. Kegiatan e-learning itu sebanyak 29 jam pelatihan yang terbagi menjadi 4 sinkronus dan 4 asinkronus dengan jumlah pembagian jam pelatihan seperti yang disampaikan di slide ini. Dan untuk klasikal juga dapat 4 kegiatan klasikal. Untuk pembelajaran pada kegiatan sinkronus dan asinkronus itu akan disampaikan pendalaman materi dan juga kegiatan tugas yang diberikan kepada peserta. Asinkronus yang pertama, setelah peserta diberikan materi, difokuskan kepada materi manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja, maka peserta akan diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Sinkronus yang kedua, sampaikan materi atau pendalaman materi, khususnya tentang materi hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Dan selanjutnya, peserta akan diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Sesi ketiga, sinkronus, materi yang disampaikan, dalaman materinya adalah tentang manajemen keuangan dan manajemen resiko. Kemudian peserta juga akan diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Dan untuk sesi yang keempat, sinkronus, peserta akan diberikan materi atau difasilitasi untuk overview materi Agenda 3, serta rencana mata pelatihan penunjang dan dikaitkan dengan aksi perubahan. Kemudian peserta diberikan juga tugas individu. Untuk klasikal yang pertama, secara umum yang akan disampaikan atau akan dilakukan adalah melakukan post-test untuk materi Agenda 3. Selanjutnya, overview dan pendalaman materi organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Kemudian, kita mengadakan diskusi dengan peserta dengan fokus identifikasi potensi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk ini kelompok dibagi menjadi 5. Jadi masing-masing 8 orang, selanjutnya juga akan
disampaikan hasilnya dari tugas tersebut, serta akan memaparkan atau mempresentasikan hasilnya, kemudian ditanggapi. Pada klasikal yang kedua, dilakukan pendalaman materi tentang kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya, ada overview strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini untuk merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Pada kegiatan ini, peserta juga akan menyampaikan hasil dari diskusinya. Pada kegiatan klasikal ketiga, dilakukan juga pendalaman materi, yaitu materi tentang manajemen keuangan dan manajemen resiko. Setelah pendalaman materi, dilakukan juga diskusi kelompok. Diskusi kelompok dengan beberapa poin yang akan didiskusikan, yaitu tentang pemanfaatan sumber keuangan dan manajemen risiko untuk upaya peningkatan kinerja kegiatan program strategis nasional, kemudian menyusun sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan peningkatan kinerja, dan merancang skema mitigasi risiko dari program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada materi klasikal yang keempat, diadakan juga penguatan kompetensi, aktualisasi, peningkatan kinerja melalui benchmarking secara online. Jadi peserta akan melakukan benchmarking secara online, dan pada saat benchmarking ini kita arahkan ke BUMN atau ke swasta atau instansi lain yang terkait. Kemudian peserta dibagi menjadi 8 kelompok, dan hasil dari benchmarking itu kemudian di-overview dan dikaitkan dengan materi agenda 3 dan dikaitkan juga dengan proses penyusunan aksi perubahan. Selanjutnya dilakukan post-test materi agenda 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.